Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ognita, NPM 5019156, kelas 4D Prodi PGSD. Di sini saya mengampu mata kuliah telaah kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai silabus dan RPP. Yang pertama, silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran untuk satu semester di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber serta alat evaluasi yang digunakan. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisi identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SKL, dan kompetensi dasar atau KD, materi pokok pembelajaran, indikator penilaian, akumulasi waktu, dan sumber belajar. Silabus berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, persiapan kegiatan, dan pengembangan sistem. Prinsip pengembangan silabus. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, memadai. Yang keenam, aktual. Yang ketujuh, fleksibel. Dan yang terakhir, kedelapan, menyeluruh. Pengembangan silabus. Yang pertama, disusun secara mandiri oleh guru. Yang kedua, semua guru menyusun secara bersama-sama. Yang ketiga, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya gabung dengan sekolah-sekolah lain. Yang keempat, dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim. Komponen dan langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, komponen silabus. Komponen silabus meliputi: yang pertama, identitas silabus, yang kedua, standar kompetensi, yang ketiga, kompetensi dasar, yang keempat, materi pokok, yang kelima, kegiatan pembelajaran, yang keenam, indikator, yang ketujuh, penilaian, yang kedelapan, alokasi waktu, dan terakhir yang kesembilan, sumber belajar. Yang kedua, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengisi identitas silabus. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang kesembilan, menentukan sumber belajar. Yang kedua, RPP. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan yang dimaksud yaitu persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlibat secara penuh. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Yang pertama, memacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan. Yang ketiga, sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem penguji. Komponen-komponen RPP: yang pertama, identitas mata pelajaran, yang kedua, standar kompetensi, yang ketiga, kompetensi dasar, yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yang kelima, tujuan pembelajaran, yang keenam, materi ajar, yang ketujuh, alokasi waktu, yang kedelapan, metode pembelajaran, yang kesembilan, kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh, penilaian hasil belajar, dan yang terakhir ke-11, sumber belajar. Prinsip-prinsip menyusun RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Langkah-langkah menyusun RPP.
Langkah-langkah menyusun suatu RPP yaitu: yang pertama, identitas mata pelajaran, yang kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang ketiga, indikator, yang keempat, materi pembelajaran, yang kelima, tujuan pembelajaran, yang keenam, strategi dan skenario pembelajaran, yang ketujuh, sarana dan sumber pembelajaran, dan terakhir yang kesembilan, penilaian dan tindak lanjut. Itulah penjelasan dari saya mengenai silabus dan RPP. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.